Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dengan saya Ika Nursari dari SMPN Negeri 1 Bongas. Saya Fahrudin Iswanto dari UPTD SDN 4 Cipan. Saya Mahfudin dari SDN 2 Bongas. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, senang, gembira, dan santai, rileks. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum kita memulai coaching, di sini saya sebagai seorang observer. Sebelum memulai coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian. Nanti dalam rubrik penilaiannya dan menjadi acuan saya itu adalah saya harap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, setelah itu kreatif, terus memaksimalkan potensi, dan juga tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu present, kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu ya Pak ya? Ya. Nanti pada prakteknya juga diharapkan Bapak menggunakan praktek dengan rasa Bapak. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan Bapak nanti jangan melupakan juga alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, itu saja mungkin rubrik penilaian yang akan saya menjadi acuan saya dalam percakapan coaching Bapak. Sebelumnya saya ada pertanyaan nih Bapak, boleh siap. tidak? Boleh. Iya, baik Bapak. Pertanyaan pertamanya nih Bapak, kira-kira potensi coaching yang akan Bapak kembangkan itu dalam proses percakapan nanti seperti apa? Yang pertama, saya akan menggunakan kesadaran penuh dari saya sebagai coach dan juga teman saya yang sebagai coaching. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif, ya. Yang ketiga, akan menyuguhkan pertanyaan yang berbobot mestinya. Dan saya akan menggunakan alur tirta. Sudah bagus ya Bapak. Bapak sudah akan melaksanakan kesadaran penuh, pendengar yang aktif, ya, pertanyaan yang berbobot, dan menggunakan alur tirta ya Bapak. Iya. Kira-kira nih Bapak, dari beberapa kompetensi yang akan Bapak sampaikan nanti, yang kompetensi spesifik yang seperti apa Bapak yang akan sampaikan? Saya akan menyuguhkan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot Bapak, luar biasa ya Bapak. Saya akan berbobot nih juga. Dari indikatornya itu ya Pak, yang akan dicapai dan tujuan pengembangannya itu seperti apa Pak? Saya akan menggali potensi dari kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Menggali potensi dan mencari solusi gitu ya Pak. Iya, baik Bapak, mungkin itu saja percakapan kali ini. Semoga indikator yang Bapak sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik. Ya, ya Bapak, silakan kita mulai ya Bapak. Siap. Proses coachingnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah lumayan Pak, masih ada sedikit ganjalan. Pantesan dari kemarin saya tuh melihat Bapak murung, ya rupanya ada kegelisahan gitu. Iya Pak, jadi sesuai kayak kemarin menghubungi Bapak nih,
sekalian mau mencari solusi dan juga langkah-langkah buat ke depannya. Oh itu, ya ya ya. Eh, Tujuan Bapak kesini mau menceritakan apa ya? Atau curhat apa ya? Gini Pak, jadi pada akhir-akhir ini saya menemukan siswa saya belakangan ini mengalami penurunan motivasi dari pelajarannya gitu Pak. Oh, jadi Bapak ini mempunyai permasalahan siswa yang motivasi belajarnya kurang ya? Ya, menurun. Gitu, Pak. Siswa yang motivasi belajarnya menurun. Mungkin dulu-dulunya tidak menurun begitu. Nah, yang bikin saya khawatirkan itu dulunya dia justru anak yang paling cerdas. Cerdas. Iya, jadi selalu dalam kegiatan selalu unggul gitu. Iya. Namun belakangan ini agak menurun. Kira-kira penyebabnya apa ya? Mungkin penyebab yang pertama yaitu adalah karena dirinya ditinggal sama orang tuanya untuk berangkat kerja ke luar negeri. Masya Allah. Sehingga mungkin ya merasa kehilangan sehingga merubah mindsetnya jadi serta merubah motivasinya gitu, sehingga menurun. Jadi karena ditinggal orang tuanya maka motivasinya menurun. Atau biasanya ada seorang sosok yang selalu memotivasi dia belajar, sekarang sosok tersebut telah meninggalkannya ya Pak ya? Iya, betul. Terus rencana Bapak nih ke depan untuk menggali potensi atau untuk memotivasi siswa tersebut, caranya bagaimana ya? Kalau boleh tahu. Iya, mungkin saya akan coba melakukan pendekatan gitu, pendekatan Iya, secara iya. emosional terutama mengenai apa yang dialami oleh siswa tersebut sehingga terjadi penurunan pada minat belajarnya, terus juga mengalami ya seolah-olah di kelas kayak udah sungkan buat sekolah gitu Pak. Iya. Itu jadi saya akan coba mendekatkan melalui pendekatan emosional dan juga melihat apa yang menjadi penyebab yang dia butuhkan sehingga bisa mengembalikan performa. Iya. Ada cara lain selain itu? Mungkin saya coba mungkin dengan menghubungi orang tua muridnya yang ada di rumah atau kerabatnya yang ada di sekitar rumahnya, apa yang telah terjadi di dalam rumah tangganya, entah itu mungkin karena kurangnya kasih sayang ataupun kurangnya dari perhatian dari mereka. Nah, saya coba akan menanyakan tentang latar belakang di keluarganya. Oh iya. Kira-kira kapan nih rencananya agar cepat selesai nih? Rencananya kapan? Mungkin dengan dari awal sampai sekarang akan coba saya praktikkan di lusa nanti itu. Jadi saya akan coba mendapatkan pada orang tua tentang permasalahan tersebut, karena kalau dibiarkan saja menurut saya nanti bakalan tambah parah gitu Pak. Iya. Jadi harus segera ditindak mengenai apa yang menjadi penyebab dari siswa itu mengalami turun performanya. Jadi kemungkinan lusa akan saya coba melaksanakan hal tersebut. Iya, siap. Lalu adakah yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan rencana ini? Tentu ada Pak. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, Iya. terus juga menanyakan pada guru sebelumnya Iya. ya mengenai hal tersebut. Terus juga nanti akan saya coba mengatur jadwalnya dan juga mengatur pengingat dengan orang tuanya. Gitu. Iya. Bagaimanapun kita akan menentukan waktu yang pas buat orang tua murid supaya enak gitu obrolannya. Iya Bapak. Jadi rencana Bapak nanti lusa ya akan dilaksanakan, dan nanti saya ini udah nggak sabar nih lihat hasilnya nih nanti ya. Iya. Nanti kita bisa sharing kembali. Selamat Bapak ya, semoga sukses. Ya siap, terima kasih Pak.
Oke, terima kasih ya sudah menampung dari kita saya. Mudah-mudahan ya dengan hal ini bisa membantu dan bisa ditindaklanjuti. Nah ini Pak, satu lupa nih ya. Dari rencana Bapak ini, kalau saya buat poin, ini nanti dari angka 1 sampai 5 nih. Bapak ini kalau sudah melaksanakan ini sudah sampai angka mana? Ketika nanti saya sudah melaksanakan hal tersebut, mungkin dari angka yang terendahnya kan saat ini kan mengalami penurunan mungkin di angka 2 gitu ya. Nah mungkin setelah saya melaksanakan praktek ini minimal bisa naik ke angka 4. Iya, siap. Terus nih Bapak kan sudah ada gambaran nih langkah-langkahnya bagaimana, sudah menemukan solusi. Perasaan Bapak sekarang bagaimana? Alhamdulillah Pak, sekarang sudah menemukan jalannya, menemukan langkah-langkahnya, hingga saya lebih semangat nih Pak. Ya, mudah-mudahan dengan hal ini bisa meningkatkan motivasi belajar dari siswa, justru bahkan bisa menjadi lebih up lagi gitu ya. Terima kasih ya Bapak sudah membantu untuk mencarikan solusinya buat saya. Sama-sama. Ini kan sesuai dengan dalil yang di Al-Quran bahwa kita sebagai manusia harus saling nasihat menasihati. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Ingat Pak Is, ada watawassaw bis sabr. Harus dengan kesabaran. Ya. Satu langkah belum tercapai, ayo terus dengan sabar. Gitu ya Pak Is ya? Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Apud. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana tadi Pak Apud coachingnya? Alhamdulillah Bu Ika, coachingnya berjalan dengan sesuai dengan rencana saya, yaitu saya bisa menggali potensi dari Pak Iswanto yang mengalami permasalahan penurunan prestasi belajar atau penurunan motivasi belajar siswanya begitu. Tadi apa saja yang sudah Bapak lakukan terhadap indikator pencapaian? Yang sudah saya lakukan, tadi saya berusaha semaksimal mungkin menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada Pak Iswanto itu. Terus ya, tadi saya juga kan mengobservasi Bapak gitu ya. Ternyata hasilnya sudah bagus, sudah menggunakan alur tirta. Itu ada tujuannya tadi. Bapak menanyakan tujuan, terus identifikasi juga ada, terus juga ada bertanya dengan aktif gitu ya. Terus juga ada tanggung jawab. Iya Bapak. Terus nih Bapak, selanjutnya kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Kalau kompetensi yang akan saya kembangkan lagi untuk coaching selanjutnya, yaitu saya akan nantinya itu akan mengcoaching bukan hanya rekan sejawat Bu, saya akan mengcoaching peserta didik. Masya Allah. Gitu Pak. Bagus. Ya. Baik Bapak, kita sudah melakukan coaching, saya sudah observer dan hasilnya juga sudah baik gitu ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bud. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Cakep ini. Ini Bapak, kita kan mendapat tugas dari modul 2.3, 2.3, yaitu akan melaksanakan proses coaching ya. Bukan kucing yang begitu ya, bukan ya. Ya, gini Pak, saya akan mengobserver Bapak karena Bapak akan menjalankan proses coaching dengan Bu Ika ya. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaian Pak. Yaitu yang pertama
akan menilai dari kesadaran penuh Bapak. Terus mendengarkan aktifnya Bapak. Terus cara menyuguhkan pertanyaan-pertanyaannya, dan juga tidak lupa alurnya. Nah, dari 4 kompetensi ini ya, apa yang akan dikembangkan oleh Bapak? Nah, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah mendengarkan dengan secara aktif, terus juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Pak. Nah. Awas nih Pak, kebanyakan nih ya, bukan istilahnya bukan semuanya. Kebanyakan itu sebagai coach itu akan menjawab pertanyaan ini, awas ya, jangan sampai nih ya. Pokoknya gali potensi yang ada pada kucing ya. Jangan menjawab pertanyaan ini Pak, karena tujuan daripada kucing ini agar kucing merasa dihargai, maka nanti potensi yang ada pada kucing tersebutlah yang dimunculkan ya Pak ya. Iya. Nah, silakan Bapak nanti melakukan proses kucing bersama Ibu Ika, dan saya akan menilai Bapak. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Pak Is. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Enggak Pak Is, saya tuh lagi bingung. Kenapa loh Bu? Jangan bingung dulu Bu. Oke, berdasarkan kemarin Ibu menghubungi saya, mau ada pertemuan gitu kan. Nah, yang perlu kita bawahi, tujuan pertemuan percakapan ini kira-kira kayaknya gelisah banget deh. Iya Pak Is, sebenarnya sih saya tuh punya sedikit masalah Pak Is. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini itu sepertinya anak-anak di kelas itu kayak bosen gitu. Saya pengen banget gitu ya, pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan, seperti itu Pak Is. Oh, jadi yang perlu digarisbawahi hari ini dalam percakapan ini adalah bahwa pembelajaran di sekolah akhir-akhir ini masih monoton gitu ya. Iya. Bikin anak jadi bosan, jadi ya udah apa aja gitu ya, udah tinggal asal ikut jadi kayak tidak ada Asal semangat belajar ya, asal datang ke sekolah gitu, tapi nggak belajar gitu. Ya, menurut Ibu kira-kira hal itu bisa disebabkan? Mungkin ya Pak, mungkin pembelajaran saya di kelas itu tidak menyenangkan mungkin ya, sehingga atau mungkin juga anak-anak itu sudah merasa bosan kali belajar itu gitu. Jadi sehingga anak-anak tuh kayak ke sekolah itu ya udah datang ke sekolah kayak nggak belajar gitu, udah aja sekolah gitu Pak. Terus kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi dari anak cepat bosan gitu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Itu dia yang saya bingungkan itu. Saya sih berpikir gitu ya, bahwa mungkin saja misalnya di kelas itu saya kasih permainan seperti itu, mungkin ya itu. Mungkin juga anak-anak itu butuh mendengarkan musik seperti itu Bapak, mungkin seperti itu kali ya Pak, dengan game atau dengan musik gitu, biar anak-anak itu nggak bosen gitu, nggak boring di dalam kelas itu. Ya, terus ketika untuk bisa melaksanakan hal tersebut, kira-kira untuk belajar saat ini ya, ketika sudah melaksanakan yang sesuai menyenangkan dengan permainan, dengan video pembelajaran, itu idealnya ya Bu ya, di angka 5 misalkan. Nah, untuk saat ini keadaan yang Ibu rasakan pada anak itu di skala berapa dari 1 sampai 5? Kayaknya 2 Pak Is. Masih 2. Kayaknya 2 ya, karena anak-anak cenderung diam gitu. Jadi mungkin 2 kali. Ya. Terus kira-kira gambaran apa aja yang bisa Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan
daya belajar siswa serta kemauan siswa biar tidak bosan gitu. Iya. Kayaknya ya saya harus mencari tahu dulu nih kebutuhan siswa apa aja. Misalnya ada yang suka dengan visual, gambar atau video, mungkin saya akan suguhkan seperti itu. Mungkin ada juga yang anak-anak yang pengen sekali belajarnya di luar kelas mungkin ya guys, biar nanti yang pengen seperti itu juga nanti bisa saya wujudkan seperti itu. Mungkin itu Pak Is. Iya. Terus strategi-strategi apa aja yang bisa ibu lakukan, yang seperti tadi tuh yang dibahas belajar di luar, terus juga melakukan pembelajaran dan hal yang sebagainya. Kira-kira strategi apa aja yang ibu akan rencanakan supaya bisa berjalan sesuai ke tujuan dari Ya, mungkin strateginya adalah yang pertama saya akan buat modul ajar gitu ya, modul ajar yang bisa meningkatkan belajar anak gitu ya. Misalnya saya akan selipkan ice breaking, mungkin akan saya selipkan juga game-game yang membantu anak itu bergerak gitu. Terus juga kalau misalnya bosan di dalam kelas, saya juga akan melaksanakan kegiatan belajar di luar kelas seperti itu. Mungkin ya. Iya. Itu udah bagus banget semua. Nah, terus kira-kira strategi apa lagi yang akan ibu laksanakan setelah hal seperti dilakukan? Kira-kira butuh kerjasama dengan siapa? Iya pastinya saya juga kayaknya mungkin ya akan minta bantuan ke teman sejawat gitu ya untuk mengobserver saya gitu ya di dalam kelas, biar apa sih kekurangan saya di dalam kelas, biar observer saya itu yang menilai, biar nanti saya akan meningkatkan lagi umpan balik dari observer itu. Itu udah luar biasa banget ya Bu ya. Nah, kira-kira gambaran ibu balik ke skala tadi, ketika sudah bisa melaksanakan semuanya dari angka 2 tadi, kira-kira ada perubahan atau peningkatan? Pengennya sih 5 gitu ya sempurna, tapi ya 4 mungkin ya yang ideal. Berarti udah mulai ideal. Bagus ya itu ya. Alhamdulillah ya. Iya. Itu berarti ibu udah luar biasa banget ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kira-kira itu kapan akan ibu laksanakan? Pengennya secepatnya. Ini kan baru saja PLS sudah selesai gitu ya. Mungkin minggu ini akan saya laksanakan. Ya, setelah melaksanakan itu kira-kira kompetensi atau tanggung jawab seperti apa, komitmen apa yang akan ibu laksanakan supaya berjalan sesuai rencana itu? Iya, tanggung jawab saya ya nanti saya pasti akan membuat modul ajar yang terus menerus gitu ya, maksudnya nggak stuck sekali buat modul ajar tapi secara berkala seperti itu. Juga saya juga pasti akan meminta bantuan teman sejawat saya supaya sesekali kalau misalnya ada waktu luang teman sejawat boleh datang mengunjungi tempat saya belajar gitu, biar mengobserver saya gitu tentang pembelajaran di kelas saya gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Itu aja lah pertemuannya untuk kali ini. Gimana perasaan ibu, bagaimana sudah Iya, ternyata dengan kita ngobrol gitu ya, ternyata saya bisa mengembangkan mengutarakan unek-unek saya sekaligus memecahkan solusinya sendiri ternyata ya Pak. Terus menurut ibu hal itu bagaimana perasaan ibu ketika sudah menemui solusi yang sudah ibu utarakan? Iya, saya sedikit lega Bapak. Kalau tadi kan bingung ya, di awal-awal bingung gitu. Sekarang sudah tidak bingung lagi. Alhamdulillah sudah jadi lain kali apabila ada keluhan ataupun ini yang disampaikan, silakan ibu bisa menghubungi saya, Bapak ya, supaya bisa saling bersama, saling bertukar informasi dan bertukar pendapat. Baik, terima kasih Pak waktunya. Ya, sama-sama. Demikian ya pertemuan kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Is. Iya Pak, iya. Setelah
saya observer Bapak ini tadi apa saja yang sudah Bapak kucing? Ya, tadi saya sudah melaksanakan coaching dan alhamdulillah semuanya berjalan baik, dan juga coach saya ya alhamdulillah sudah mempunyai semangat baru, Pak. Di mana pada saat itu dia mengalami hambatan berupa peminatan belajar dari anak itu cepat bosan gitu. Jadi alhamdulillah dengan proses coaching tadi Ibu Ica ya bisa menemukan solusinya dan bisa akan dipraktikkan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Iya. Indikator apa yang Bapak munculkan atau yang Bapak jalankan ketika melaksanakan coaching? Baik, untuk indikator yang saya terapkan tadi adalah mendengarkan dengan aktif, dan alhamdulillah bisa didengarkan dengan aktif, dan juga menggunakan pertanyaan yang berbobot, serta bisa menggali potensi-potensi dari coaching tadi ya, sehingga bisa menemukan solusinya, bisa menemukan langkah-langkahnya dengan menggali potensi tersebut. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan baik. Sempat menjawab pertanyaan nggak Pak? Bapak menjawab pertanyaan, memberikan solusi nggak Bapak ketika? Ya, alhamdulillah ya Pak, tadi 100% semua langkah-langkah dan juga solusi-solusi dimunculkan lewat coaching. Alhamdulillah saya hanya memantik, bisa memantik dan juga membantu untuk coaching menemukan jawaban dan solusi. Ya, baik sekali Bapak. Ya kan kalau kita misalkan kita ini sebagai orang yang terkena masalah terus langsung dikasih tahu begini perasaannya kan gak enak ya. Maka dari itu kita perlu menggali potensi yang ada pada coaching ya. Iya. Terus dari dari Bapak menyampaikan proses coaching ini, saya sudah memperoleh nilai ya. Tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan, identifikasi masalah juga sudah bisa teridentifikasi, sudah tepat, terus aksi yang rencana aksi yang yang ditanyakan kepada coaching itu sudah terjawab, sudah utarakan, terus strateginya juga sudah diutarakan strategi-strateginya, dan juga tanggung jawabnya sudah akan dilaksanakan. Iya. Dan saya nilai Bapak dengan sudah cukup bagus. Nah, bagus kalau di angka 1 sampai 5 Bapak sudah melaksanakan nilai sampai nilai 5 Pak. Alhamdulillah. Karena semuanya sudah tercover semua. Ya. Itu saja Bapak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi orang lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Dengar Ibu akan melakukan coaching ya. Nah, ya. Baik, sebelum kita memulai coaching, di sini saya sebagai observer, sebagai kegiatan coaching bersama coaching nanti. Namun sebelum mulai coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nanti untuk proses percakapan nanti, ya Ibu sudah bisa memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, juga sudah memiliki dari kompetensi itu, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga menggali daripada potensi coaching. Nah, dengan menggunakan rasa dan juga dengan alur cerita yang sudah kita pelajari, yaitu tujuan mengidentifikasi, rencana aktif, dan juga tanggung jawab.
Ya. Baik, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya sampaikan, yang akan saya nilai pada Ibu nanti sebagai coach yang akan melakukan coaching sebentar lagi. Namun kira-kira Ibu sebagai coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Rencananya itu saya akan mengembangkan kompetensi saya. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Harus juga memberi pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang akan saya kembangkan. Oh, gitu. Ya baik, terus kira-kira dari kompetensi ini, kompetensi spesifik apa yang akan coba Ibu gali? Kalau yang spesifik itu mungkin saya akan mendengarkan dengan aktif. Nah, terus kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang diinginkan dari Ibu sebagai coach itu seperti apa? Indikatornya mungkin menggali potensi yang ada di coaching tersebut. Baik, itu semoga bisa melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Ibu. Selamat melakukan coaching. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Apud. Waalaikumsalam Ibu Ika. Gimana Pak Apud kabarnya hari ini? Lagi pusing nih Bu. Pusing? Iya, kabar. Kenapa tuh Pak Apud pusing? Jadi saya tuh ya kan saya di SD saya itu mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Dan pada akhir-akhir ini saya tuh mendapat tugas dari Ibu Kabid untuk mengajarkan kepada siswa metode kauni. Metode kauni? Oh. Metode kauni. Saya tuh bingung karena dalam metode ini perlu penghafalan, juga perlu cara gerakannya bagaimana agar siswa itu bisa mengerti apa yang ia baca. Oh, seperti itu ya Bapak. Kira-kira nih ya Bapak, tujuan utama Bapak nih diskusi sama saya itu tujuannya apa? Ya itu, saya ingin caranya untuk diri saya ini ya agar bisa mengajarkan kepada siswa metode kauni dengan baik tentunya. Berarti tujuannya pengen mengajarkan siswa ya, siswa metode kauni. Iya betul metode Ibu. Kauni. Sebenarnya ini juga baru kayaknya bagi saya ya, kauni. Ya. Oke Bapak, kira-kira nih kesulitan apa nantinya yang akan dihadapi Bapak dalam mengajarkan metode kauni ini? Yang pertama itu hafalan. Hafalannya juga saya tuh masih rendah ya. Terus ditambah lagi dengan mengkoneksikan arti dengan gerakan. Koneksi arti gerakan? Iya, mengkoneksikan arti dengan gerakannya. Misalkan ya ayyuhan nas, ya ayyuha gerakannya bagaimana, anas bagaimana, itu kita kombinasikan. Itu Bu. Oke, berarti kesusahannya sih. Iya, itu ya kesusahannya mengkoneksikan antara aksi dan gerakan gitu. Gerakan, arti dan gerakan. Arti dan gerakan. Oke. Terus kira-kira nih rencana Bapak nih untuk agar anak-anak Bapak tersebut di kelas itu bisa untuk menghafal, bisa untuk mengkoneksikan arti dan gerakan, itu seperti apa Bapak? Ya saya mulai dari diri saya dulu Pak Bu. Dari diri saya sendiri. Saya gali saya belajar mandiri dulu ya, melalui YouTube yang sudah ada, melalui contoh-contoh dari rekan-rekan sejawat, khusus dari Mapel PAI ini Bu. Dari situ nanti saya pelajari, saya hafalkan,
dengan gerakan-gerakannya juga tentunya Bu ya. Nah, karena apa? Dengan itu kalau saya sudah mampu, maka nanti ke siswa juga akan lebih nyaman, lebih tersampaikan begitu materinya. Iya. Jadi rencananya Bapak mulai dari dulu delay dulu ya Pak ya. Iya. Seperti misalnya mencari di YouTube gitu ya. Terus dengan teman sejawat gitu ya. Ada lagi nggak Pak rencananya selain mulai dari delay? Saya menyiapkan teks bacaan Al-Quran beserta artinya. Nanti teks itu saya sebarkan kepada siswa. Jadi kan untuk melafalkan artinya kan siswa tinggal melihat dari teks tersebut. Nah, kita juga nanti kan sama begitu. Dan nanti saya sebagai pengajar akan berdiri di depan mereka ketika setelah melaksanakan literasi ya. Setelah melaksanakan literasi, saya maju di depan mengucapkan, terus mempraktekkan, nanti siswa mengikuti. Berarti mencontohkan dulu ya Pak ya? Bapak mencontohkan dulu gitu ya, baru nanti diikuti oleh teman-temannya, diikuti oleh murid-murid Bapak. Iya, murid-murid saya. Saya kira itu rencana bagus Bapak. Iya. Kira-kira nih Pak, ada nggak orang yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak? Ya pasti ada nih Bu, karena saya kan di sana bukan hanya sendiri, di sana juga ada rekan yang selalu siap untuk membantu saya. Di antaranya ada Pak Maman Suparman, ada Pak Haris Asehani, dan tidak lupa juga kepala sekolah yang selalu mendukung saya itu. Kebetulan kepala sekolah saya di bidang keagamaan sangat sangat antusias gitu ya. Kemarin juga kepala sekolah saya tuh ingin mengadakan seperti kemah begitu, tapi khusus dalam bidang keagamaan. Bagus itu ya Bapak. Oke, berarti sudah ada rencananya gitu. Nah, terus juga sudah ada orang yang akan nanti membantu gitu. Kira-kira nih Pak, kapan akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, karena kemarin Ibu Kabid sudah meng-share seragam untuk wisudanya. Jadi kita ini harus melakukan gerak cepat. Jadi insya Allah besok saya laksanakan. Gerak cepat sekali ya Pak, besok harus dilaksanakan ya Pak? Iya, besok harus dilaksanakan. Terus dari rencana Bapak itu, kira-kira ini kan hal baru bagi anak-anak ya Pak. Dari rencana Bapak yang Bapak sebutkan tadi, itu kalau di skala prioritas itu berapa skalanya dari 1 sampai 5 itu? Kalau sekarang ini karena belum belum kita melaksanakan aksi, skalanya masih skala 1 ya. Ya belum, baru bisa menerapkan bacaan saja, belum sampai ke artinya, belum sampai ke gerakannya gitu. Kalau sudah terlaksana, ya insya Allah kalau sudah saya jalankan rencana dengan bantuan rekan sejawat, insya Allah bisa mencapai angka berapa ya, kira-kira 3 deh. 3 dulu. Terus bisa tidak Bapak berkomitmen gitu ya, agar rencana yang Bapak sampaikan tersebut bisa terus berjalan dengan baik? Saya akan menggunakan potensi yang ada pada diri saya untuk untuk selalu konsisten atau disiplin setiap hari. Ketika ada literasi, maka setelah literasi akan saya gunakan waktu tersebut untuk menjalankan rencana saya. Nanti Bapak bertanggung jawab dan konsisten ya Pak ya, akan menjalankan rencana yang akan Bapak sampaikan tersebut. Oh iya Bu, saya juga nanti tuh ya kepikiran begini, membuat semacam kayak kartu kendali ya, kartu kendali. Nanti surat
misalkan surat An-Naba nih, Iya. misalkan anak ini sudah mencapai berapa ayat gitu, nanti akan saya itu apa namanya buat surat kendali, kartu kendali untuk Iya. siswa untuk dapat menilai atau memprediksi siswa ini sudah mampu belum gitu. Oh, Iya. bagus itu Pak. Berarti nanti Bapak juga akan membuat kartu kendali agar bisa terlihat sejauh mana anak tersebut dalam melakukan metode kauni kayak gitu ya Pak ya. Iya. Bagus Bapak, semoga rencananya berhasil dengan baik Amin. ya Pak. Amin. Iya. Terima kasih. Gimana sekarang Pak perasaannya Bapak? Alhamdulillah setelah bertemu dengan ibu nih, alhamdulillah permasalahan yang tadi saya pusing gimana caranya dengan bantuan ibu menggali potensi yang ada pada saya sudah bisa menemukan jalannya Bu. Baik, berarti secara tidak langsung nih Pak, Bapak sudah menggali potensi yang ada di diri Bapak sendiri ya, tanpa saya cuma sebagai ini aja perantara mungkin ya. Ya, padahal Bapak bisa menemukan solusinya sendiri dengan cara coaching tersebut ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Ibu. Bapak saya sudah terima mau, kasih nih. Bapak sudah mau curhat sama saya tentang kepusingan Bapak tersebut. Gitu. Saya juga merasa berterima kasih sekali sama Ibu karena Ibu bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya, kapan aja Bapak diperlukan, saya diperlukan, insya Allah saya siap Bapak. Siang boleh, pagi boleh, malam boleh nggak? Tapi pikir-pikir? malam Oh iya. iya. Gitu ya Pak ya. Iya, siap. Baik Bapak, sepertinya pertemuan kita sudah cukup ya Bapak. Iya, cukup. Bapak juga sudah menemukan solusinya dan insya Allah akan Bapak laksanakan dengan baik ya Pak. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tadi saya udah melihat tentang coaching yang Ibu laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan natural, alami dan juga ada lucu-lucunya gitu ya Bu ya. Ternyata Pak Rupanya itu orangnya lucu Bapak. Iya, rupanya coaching ini Budi orangnya ya bikin mengembangkan sebut-sebut kita. Iya betul. Ya baik, sebagai observer saya akan menanyakan tentang hasil dari coaching Ibu tadi. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan terhadap indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Ya. Dari awal kan saya indikatornya adalah menggali potensi yang ada di dalam diri coach. Alhamdulillah tadi coach saya sudah bisa menemukan solusinya sendiri tentang masalah yang dihadapinya. Seperti itu. Nah, ini ada catatan dari saya tentang hasil observasi tadi yang dilakukan coaching pada Ibu. Ya, yang pertama Ibu sudah menggunakan alur cerita dengan baik, dengan tertata dan alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Terus juga kompetisi yang dituju mulai dari kemitraan, terus juga mendengarkan dengan aktif dan juga dilaksanakan dengan baik, serta coach yang Ibu sudah lakukan alhamdulillah sudah bisa menggali dari potensi dari coachingnya sehingga Ibu tidak perlu aktif untuk memberikan solusi pada coachingnya. Itu sudah sangat bagus itu. Terima kasih Bapak. Ya, menurut kira-kira kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan coaching saat nanti? Mungkin yang memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin ya. Kalau tadi mendengarkan dengan aktif itu mungkin nanti yang akan menjadi spesifikasi saya itu ya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh baik, ya mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi dari kompetisi Ibu ya sebagai coaching ya. Amin. Baik, demikian observasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Ibu dan juga yang lain. Ya, Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dari kami, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.